Kemarin ada lihat marketplace online, lalu ada sebuah bor yang rasanya wajib untuk saya bahas. Alasannya karena motor sudah menggunakan brushless, lalu untuk fitur juga sudah lumayan lengkap, dan harganya terjangkau. Ya, saya katakan terjangkau memang karena hanya dijual unit only ya. Ini tidak murah menurut saya. Mungkin kalian sudah ada yang tahu bor apa yang akan saya bahas. Tapi bagi kalian yang masih penasaran, stay tune, kita intro dulu. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan membahas bor brushless dari Nagawa lagi. Ini harganya Rp350.000 di marketplace online. Link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Untuk tipe bornya adalah NCB1021. Untuk paket pembeliannya hanya bor ini saja ya di dalam boxnya, tidak ada apa-apa lagi. Karena di paket pembelian hanya ada bor ini saja, tidak ada apa-apa lagi. Sekarang kita langsung bahas saja untuk build quality-nya. Kalau material plastiknya ini saya lihat sih ya standar lah ya. Ini material plastik yang hampir digunakan oleh semua bor-bor Cina pada umumnya ya. Untuk harga Rp350.000 saya rasa sih ini nggak jelek. Lalu untuk material karetnya, ini kalau feel genggamannya sih saya rasa ini biasa-biasa saja ya. Tidak jelek juga tidak bagus. Lalu untuk finishing dari bor ini saya rasa sih lumayan juga. Untuk sambungannya tidak ada yang renggang-renggang, tetapi di sini ada masih terasa sedikit tajam ya. Ya overall oke lah ya, untuk finishing juga nggak ada masalah. Lalu berikutnya untuk part-part yang bisa digerakkan, kita lihat ya apakah ada masalah atau tidak. Kita pasangkan baterainya terlebih dahulu. Oh ya, untuk baterai ini bisa menggunakan baterai dari JLD ya, atau yang tipe LXT Makita, semuanya bisa. Kalau kalian cari di marketplace online itu tipe LXT, pasti ketemulah yang asli ataupun yang palsu. Oke, pertama untuk perpindahan percepatan, apakah ada yang nyangkut atau tidak? Wah, ini untuk dipindahkan ke percepatan kedua nih kok keras sekali ya. Kita coba lagi ya. Lancar. Nah, kalau dari 2 ke 1 itu lancar, tapi kalau dari 1 ke 2 ini keras sekali nih. Ini harus 2 tangan nih. Keras sekali teman-teman. Nggak tahu ya, mungkin ada yang nyangkut, nanti kita coba akan bongkar, lalu kita kasih pelumas. Soalnya ini keras banget nih. Berikutnya untuk perpindahan modenya. Ini lancar, tidak ada masalah ya, tidak ada seret-seret. Lalu untuk perpindahan torsi. Ini juga sangat clicky. Enteng sekali. Berikutnya cak, apakah goyang atau tidak? Ya, untuk caknya ini kokoh juga ya, tidak ada goyang-goyang. Lalu apakah center atau tidak? Ya, untuk putarannya ini juga terlihat center ya. Mantap. Berikutnya reversible. Reversible-nya lancar. Lalu untuk trigger. Untuk triggernya ini agak ringan ya, agak sedikit ringan sekali. Jadi feels-nya kurang enak. Untuk fitur bor ini juga sudah lumayan lengkap ya. Yang pertama di sini ada 2 percepatan, 1 dan 2. Lalu ada 3 mode, menyekrup, mengebor biasa, dan mengebor dengan hammer impact. Lalu ada torsi selektor di sini sampai dengan nomor 20. Berikutnya untuk caknya ini juga sudah mantap, penguncian 1 tangan, dan di percepatan nomor 1 maupun nomor 2 tetap bisa mengunci. Nah, begini dong Nagawa, kan mantap kalau begini ya. Kalau tipe yang terdahulu itu tidak bisa mengunci di percepatan nomor 2. Berikutnya di sini ada reversible, putaran kanan, putaran kiri, dan apabila posisinya ditaruh di tengah, dia akan mengunci trigger. Lalu di sini ada LED light yang sudah LED shutdown, jadi tidak langsung mati apabila kita lepas trigger. Dan untuk variable speed di triggernya ini ada 3 ya. 1, 2, 3. Dan fitur yang terakhir ada indikator baterainya. Dan di sini juga ada LED light yang saya nggak tahu apa fungsinya. Dan yang seperti saya katakan tadi bahwasanya dia bisa gunakan baterai LXT, ini baterainya JLD. Lalu untuk baterai BTEC juga bisa ya, karena satu tipe yaitu LXT juga. Jadi apapun mereknya asalkan tipenya adalah LXT bisa digunakan pada bor ini. Untuk uji spesifikasi langsung saja kita uji RPM-nya menggunakan baterai JLD dan juga baterai BTEC ini. Untuk keduanya sudah saya cas sampai full.
Di sini nanti sekalian kita lihat apakah ada perbedaan menggunakan baterai BTEC yang 2000 mAh dan juga baterai JLD yang 3000 mAh. Di sini baterai sudah penuh ya. Nih, indikatornya penuh dan kita menggunakan percepatan nomor 1 terlebih dahulu. Modenya adalah mode drilling. ...404 RPM. Lalu kita pindahkan ke percepatan nomor 2. Ya, di angka 1360 RPM. Itu tadi menggunakan baterai BTEC yang 2000 mAh. Sekarang kita menggunakan baterai JLD yang 3000 mAh di percepatan nomor 1 terlebih dahulu. ...430 RPM untuk percepatan nomor 2. Ya, di angka 1460-an RPM ya. Jadi bedanya menggunakan baterai BTEC yang hanya 2000 dan baterai JLD yang 3000 adalah 100 RPM. Dan untuk spek tertulis pada bor ini memang agak sedikit lebay ya. RPM-nya maksimal di angka 1850. Dan pada saat kita uji tadi hanya 1400 maksimalnya, itu pun menggunakan baterai 3000 mAh. Dan untuk isi jeroan dari bor ini kurang lebih seperti ini ya rangkaiannya ya. Silahkan dilihat sendiri saja. Untuk motornya memang benar-benar brushless ya. Dan untuk gulungan motornya kalau dilihat dari warnanya sih ini tembaga asli. Saya nggak tahu ya apakah ada yang palsu dengan warna yang sama, saya nggak tahu. Lalu untuk yang nyangkut tadi ini ya, nanti kita akan kasih pelumas biar lancar. Oke, ini sudah saya kasih grease ya atau minyak gemuk. Ini agak sedikit lancar nih. Tidak seret seperti tadi ya. Jadi untuk satu masalah pada bor ini sudah teratasi. Untuk uji performa pertama di sini saya menggunakan mata bor kayu ukuran 12 mm. Di sini saya coba menggunakan percepatan nomor 2 dan modenya adalah mode drilling. Medianya adalah kayu mahoni ketebalan 15 cm. Ya, pada percepatan nomor 2 nggak kuat ya. Untuk caknya sudah tidak mau berputar lagi. Jangan kita paksakan, kita ubah saja ke percepatan nomor 1. Percepatan nomor 1 tidak ada masalah, torsinya ini mantap ya. Berikutnya saya menggunakan mata bor auger 10 mm panjang 230. Ini di mode drilling ya dan percepatan nomor 2. Untuk medianya masih sama, kayu mahoni ketebalan 15 cm. Masuknya ini lancar sekali ya. Ini saya tidak ada tekan loh, tetapi masuknya itu enak sekali gitu. Berikutnya saya menggunakan mata bor auger ukurannya 22 mm. Di sini saya coba menggunakan percepatan nomor 2 terlebih dahulu. Modenya adalah mode drilling. Kita lihat apakah mampu atau tidak. Pada percepatan nomor 2 tidak mampu ya, torsinya tidak kuat nih. Ini sudah tidak mau berputar lagi untuk caknya. Dan bagi kalian yang suka nyinyir ngebornya nggak lurus nih, lihat ya. Saya ngebor itu lurus ya. Tetapi memang karena sudut kamera itu terlihat jadinya seperti tidak lurus. Padahal saya ngebornya itu lurus nih, seperti ini nih. Karena pada percepatan nomor 2 tidak mampu, sekarang kita ubah ke percepatan nomor 1 ya. Medianya masih sama. Ini yang saya rasakan ya, untuk harga 350.000 ini termasuk yang oke untuk torsinya ini. Ini mantap loh torsinya ini, masuk ini. Wih, mantap ya, masuk semua loh ini. Torsinya memang oke ya, meskipun motornya kecil.
Tetapi yang menjadi kendala, ini bisa masuk tapi tidak bisa keluar ya untuk mata bornya ini. Torsinya nggak kuat untuk ngeluari mata bornya. Ya, bisa dilihat sendiri ya, ini nggak kuat untuk ngeluarin mata bornya. Padahal untuk percepatannya ini sudah nomor 1 nih saya buat nih. Ini nggak kuat nih, sama sekali nggak kuat. Jangan kita paksakan ya, nanti bisa rusak. Kalau sudah seperti ini, solusinya cuma satu ya, menggunakan DCA. Kita keluarkan menggunakan DCA nih. Mantap ya DCA ya, walaupun berat tetap bisa berputar loh dia nih. Memang berat sekali loh ini teman-teman. Saya harus menggunakan kaki untuk menahan kayunya. Ya, bisa ya. Pakai DCA bisa, memang torsinya dari DCA ini gila ya. Oke, kalau tadi sudah dipakai untuk kerja-kerja berat, sekarang kita gunakan untuk kerja ringan. Apakah enak juga? Di sini saya akan menyekrup menggunakan percepatan nomor 1. Modenya adalah mode menyekrup pastinya. Di sini kita akan menyekrup di media kayu jati Belanda. Torsinya berlebihan, kita kurangi dulu. Digunakan untuk menyekrup ini enak juga ya, tidak ada masalah, mantap. Berikutnya saya akan mengebor besi, ukuran ini adalah 4 mm ya, besi yang lumayan tebal. Di sini saya akan menggunakan mata bor besi, ukurannya adalah 6 mm. Untuk mengebor besi dengan mata bor 6 mm juga tidak ada masalah, ringan sekali ya. Ini hasilnya. Ringan dan cepat sekali loh ini. Berikutnya kita akan coba untuk menggunakan ada baut baja ringan di sini. Kita lihat ya apakah enak juga digunakan untuk baja ringan atau tidak. Enak ya, nggak ada masalah juga untuk baut baja ringan. Uji coba berikutnya saya akan mengebor tembok beton menggunakan mata bor ukuran maksimal cak 10 mm. Di sini saya menggunakan fitur hammer impact dan percepatan nomor 2. Untuk mengebor tembok beton dengan mata bor ukuran 10 mm tidak ada masalah sama sekali. Pukulan hammer impact-nya ini termasuk mantap ya untuk harga 350.000. Oke teman-teman, itu tadi ya sudah disaksikan bersama-sama ulasan singkat saya mengenai bor Nagawa brushless tadi. Kurang lebih hasilnya seperti itu. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana feels-nya atau bagaimana pengalaman saya menggunakan alat itu tadi. Jadi ini murni opini pribadi, kalau kalian punya pendapat yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar.
Yang pertama untuk build quality ya. Untuk harga 350.000 dengan build quality seperti ini saya rasa sih tidak bisa dikomplain ya. Ini sudah bagus lah untuk build quality-nya. Lalu untuk fitur juga ini sudah lengkap ya. Fitur esensial pada sebuah bor semuanya sudah ada pada bor ini. Jadi ya ini juga nggak ada yang bisa dikomplain untuk fitur-fiturnya. Dan untuk spesifikasi, ya spesifikasi tertulisnya memang agak lebay ya. RPM tertingginya di angka 1800. Tapi pada saat kita uji tadi menggunakan baterai Bitek hanya 1300 dan menggunakan baterai JLD ini di 1400-an. Saya rasa sih ya nggak bisa dikomplain juga meskipun spek tertulis tidak sesuai. Saya rasa dengan spek yang aslinya 1400 RPM sudah pantas lah ya. Dan untuk caknya juga udah 10 mm ya wajar lah dengan harga 350.000. Dan satu hal yang saya sukai pada bor ini tadi pada saat saya gunakan adalah pada saat tenaganya itu sudah tidak kuat lagi. Jadi seperti ada peringatan dari caknya. Bunyinya klek 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 seperti itu ya. Jadi caknya tidak mau berputar lagi. Dan saya rasa itu bagus ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Dan kenapa saya bilang bagus? Alasannya karena itu sebagai peringatan bagi kita. Jadi kita tidak memaksa mesinnya. Sehingga mesinnya menjadi lebih awet dan baterainya juga menjadi lebih awet. Dan untuk sebuah bor murah, fitur seperti itu saya rasa sih ya oke ya, mantap. Lalu terakhir adalah performanya. Nah ini juga mantap sekali ya performa dari bor ini. Menurut saya sih 350.000 ini sangat worth it untuk dibeli ya. Dengan performa yang tadi saya uji semuanya tidak ada masalah. Tadi ada satu kendala doang pada saat menggunakan mata bor kipas bisa mengebor tapi tidak bisa keluar ya, torsinya tidak kuat. Tapi saya rasa sih wajar lah dengan harga 350.000. Tenaga seperti tadi ya ini sudah oke teman-teman ya. Jadi menurut saya sih Nagawa telah improve ya dari sebelum-sebelumnya dengan ya kualitasnya saya rasa sih ya tidak sesuai dengan harganya pada saat itu ya. Pada saat saya uji yang Nagawa pertama itu yang harga 700 ribuan, saya rasa sih itu itu nggak usah dibelilah yang itu. Tetapi kalau yang ini ya, yang ini bener-bener mantap ya. Jadi kalau mau beli silakan cepat-cepatan ya. Takutnya nanti harganya langsung naik pada saat ini sudah tayang. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga tidak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung beli.